Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa akhramana bi khilafatil min jamil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada sekarang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih gunakan diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih gunakan umur panjang kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang tersebut senantiasa hatinya terpaut kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hamba tersebut akan disibukkan dengan perkara agama, akan disibukkan dengan perkara sholat, akan disibukkan tentang perkara puasa, zikir, istighfar, salawat dan sebagainya. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang umat berselawat kepada beliau, maka kelak pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari beliau, yang mana pada saat itu tiada lagi pertolongan, tiada lagi syafaat selain syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga kita semua adalah orang-orang yang akan mendapatkan curahan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan mimbar Jumat yang berbahagia ini, sini khotib akan memberikan tema tentang pentingnya sholat. Namun sebelumnya khotib mengajak kepada diri pribadi khususnya, umumnya kepada hadirin yang hadir pada siang hari ini, marilah sama-sama kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan demikian kita tergolong orang-orang yang taat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat adalah perintah yang diwajibkan, perintah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Jadi mengenai perkara pentingnya salat, satu hadis dari sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Qatadah bin Rabi'i radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku berjanji dengan diriku bahwa barang siapa yang menjaga salatnya tepat pada waktunya, pasti aku akan memasukkan ia ke dalam surga dengan jaminanku. Dan barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah. Hadirin nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis di atas menjelaskan kepada kita, selain perintah sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada hambanya, terdapat pula suatu kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan orang tersebut dengan jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
ke dalam surganya. Namun di situ juga ada sebuah ancaman. Apabila seorang hamba tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang lain juga dijelaskan dan diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Barang siapa tidak berbuat kelalaian sedikit pun, wudu dengan sempurna, sholat pada waktunya, dan mendirikannya dengan khusyuk dan khudu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan untuknya akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan hal demikian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjanjikan surga baginya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Begitu pentingnya perkara sholat ini. Kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya benar-benar mengabdikan diri taat kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar keutamaan daripada sholat ini sehingga dengan memperdulikannya saja seseorang termasuk ke dalam janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan, jika ada seorang hakim ataupun orang yang kaya raya menenangkan ataupun menanggung suatu tuntutan ataupun memberikan jaminan kepada seseorang, maka orang itu akan merasa senang, akan merasa tenang, akan merasa nyaman, dan akan merasa dijaga. Dan segala perintah sang hakim itu pun akan dianggap berasal dari orang yang besar jasanya. Begitu pula halnya dengan sholat, ibadah yang sangat mudah dan tidak ada sulitnya. Sedang yang menjamin adalah Raja para raja, penguasa 2 alam, yang maha mulia, yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha bijaksana. Namun jika tidak kita pedulikan hal ini, kita sendirilah yang akan rugi sehingga akan menyebabkan kebinasaan kepada kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara sholat ini memang sangat penting. Bukan hanya perkara yang wajib saja, perkara yang sunnah saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dan memberikan gambaran dengan ganjaran yang begitu besar. Satu riwayat, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan jihad ke Najd. Pada waktu yang sangat singkat mereka berperang. Kemudian mereka kembali dengan membawa kemenangan serta harta rampasan yang sangat banyak. Orang-orang merasa heran karena mereka sangat cepat kembali dengan membawa kemenangan dan harta rampasan yang sangat banyak sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang orang yang mendapatkan harta yang lebih banyak daripada harta yang kalian dapatkan ini, dan lebih cepat waktunya daripada waktu kalian berperang ini. Dengan sangat mudah, tidak bersusah payah. Ia adalah orang yang sholat subuh dengan berjamaah. Setelah sholat subuh ia duduk di tempatnya sehingga terbit matahari. Ketika waktu makruh telah habis, ia sholat 2 rakaat. Ia akan mendapatkan keuntungan lebih banyak dari waktu yang lebih singkat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Syakik Bakhi rahmatullahu alaih, seorang syekh dan seorang ahli sufi yang sangat masyhur, beliau berkata, kita akan mendapatkan 5 hal melalui 5 cara. Yang pertama, keberkahan rezeki diperoleh melalui sholat duha. Cahaya kubur akan didapatkan melalui sholat tahajud. Mudah menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir melalui bacaan Al-Quran. Mudah melewati titan sirat melalui puasa dan sedekahnya. Mendapatkan perlindungan arasy ilahi pada hari hisab melalui zikirullah. Banyak hadis yang menerangkan
dan menegaskan tentang keberkahan dan keutamaan sholat. Untuk itu paling tidak ada 40 keberkahan dan keutamaan sholat, serta penting harus kita ketahui hal tersebut. Yang pertama, pada hari kiamat, perintah yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya yang akan dituntut ialah perkara sholat. Dan yang pertama kali akan dihisab nanti di hari kiamat juga perkara sholat. 2, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah sholat. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala perkara sholat, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara sholat. Ini diulang 3 kali oleh baginda Rasulullah SAW perkataan yang tersebut. Yang ketiga, pemisah antara seseorang dengan syirik adalah sholat. Yang keempat, sholat adalah tanda Islam. Barang siapa sholat dengan khusyuk, tepat pada waktunya, dan memperhatikan rukun serta sunnah-sunnahnya, pasti ia tergolong seorang muslim. Yang kelima, di antara seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, iman dan sholat ini adalah kewajiban yang paling utama. Jika ada sesuatu yang lebih baik daripada itu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memerintahkan para malaikatnya, yang sebagian di antara mereka pada siang dan malam hari ada yang senantiasa ruku, dan sebagian ada yang senantiasa sujud terus-menerus. Yang keenam, sholat adalah tiang agama. Yang ketujuh, sholat menghitamkan mulut setan. Yang kedelapan, sholat adalah nur bagi orang-orang yang beriman. 9, sholat adalah jihad yang paling utama. 10, sholat seseorang yang selama ia menjaganya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabaikannya. Dan jika ia berpaling dari sholatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalihkan perhatiannya. 11, jika suatu musibah turun dari langit, maka orang yang memakmurkan masjid pasti akan selamat. 12, jika seorang muslim termasuk ke dalam neraka karena dosa-dosanya yang besar, maka api neraka tidak dapat membakar anggota tubuh yang telah digunakan untuk bersujud ketika sholat. 13, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka atas anggota-anggota sujud. 14, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat tepat pada waktunya. 15, orang yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh perasaan hina. 16, Allah Subhanahu wa taala paling dekat dengan hambanya ketika ia sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. 17, salat adalah kunci surga. 18, jika seseorang berdiri untuk salat, pintu-pintu surga akan terbuka dan Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan hijab, menyingkapkan hijab antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala selama ia tidak melakukan hal-hal yang dibenci dalam salat. 19, orang yang sedang salat ibarat sedang mengetuk pintu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana umumnya pintu yang diketuk pasti akan dibuka. 20, kedudukan salat dalam agama seperti kedudukan kepala dan badan. 21, salat adalah nur hati, cahaya hati. Barang siapa ingin hatinya senantiasa bersinar, maka sinarilah dengan salat. 22, barang siapa berwudu dengan sempurna lalu salat 2 ataupun 4 rakaat dengan khusyuk dan khudu, baik salat fardu ataupun salat sunat, dan ia ingin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya.
23. Setiap bumi yang di atasnya didirikan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tanah itu akan merasa bangga di antara tanah-tanah yang lainnya. 24. Barang siapa sholat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan doanya. Ada kalanya doa tersebut dipercepat ataupun diperlambat sesuai dengan kepentingannya. Yang jelas doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-25, barang siapa sholat 2 rakaat sunnah tanpa seorang pun yang tahu ataupun ada orang yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahuinya dan para malaikat-malaikatnya, maka api neraka tidak akan menyentuhnya. 26. Jika seorang muslim mendirikan salat fardu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan salah satu doanya. 27. Barang siapa salat 5 waktu dengan khusyuk, khudu, kemudian sujud, wudu dan sebagainya dengan cara yang sempurna, maka wajib baginya surga dan haram baginya neraka. 28. Seorang muslim yang benar-benar menjaga sholat 5 waktunya dengan istiqomah, maka setan akan takut kepadanya. Tetapi jika ia tidak memperdulikan perkara sholat 5 waktunya, maka setan akan berani kepadanya dan akan menyesatkannya. 29. Amal yang paling utama adalah sholat pada awal waktu. 30. Sholat adalah pengorbanan para muttaqin. 31. Amal yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sholat pada awal waktu. 32. Barang siapa pergi pada pagi hari untuk sholat, berarti ia sedang membawa bendera iman di tangannya. Dan barang siapa pergi ke pasar pada pagi hari, berarti ia membawa bendera setan di tangannya. 33. 4 rakaat qabla zuhur menyamai dengan pahala 4 rakaat tahajud. 34. 4 rakaat qabla zuhur sama dengan 4 rakaat sholat tahajud. 35. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bercucuran ke atas orang yang berdiri dalam sholatnya. 36. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam, tetapi sangat sedikit orang yang mengerjakannya. 37. Jibril alaihissalam datang kepadaku dan berkata, kata Rasulullah SAW, ya Muhammad, berapa lama pun engkau hidup, engkau akan mati juga. Dan barang siapa yang engkau cintai, pada suatu saat nanti engkau akan berpisah dengannya. Dan apapun yang engkau kerjakan, sesungguhnya engkau akan menerima balasan atas perbuatanmu itu, baik perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang jahat. Tidak diragukan lagi bahwa kehormatan seorang muslim ada pada tahajudnya, dan kemuliaan orang mukmin ada pada istighnah atau tidak meminta-minta kepada orang lain. 38. 2 rakaat sholat malam lebih berharga daripada kekayaan di dunia ini. Jika tidak memberatkan umatku, akan kuwajibkan sholat tahajud. Yang ke-39. Jagalah sholat tahajud, karena tahajud adalah amalan para sholihin dan penyebab untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghentikan perbuatan dosa, penyebab diampuninya kesalahan, dan menyehatkan badan. Dan yang terakhir, yang ke-40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai anak Adam, janganlah kalian malas mengerjakan 4 rakaat sholat pada permulaan pagi, karena aku akan mencukupimu
pada hari itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sholat yang telah disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Kiranya 40 hadis di atas tadi sudah mencukupi sebagai bekal kita agar senantiasa mencintai, mendirikan serta menjalankan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu. Jelas bahwa sholat merupakan kekayaan yang sangat berharga. Kekayaan ini hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang telah dikaruniai kenikmatan dalam melaksanakan sholat. Demikian besar kenikmatan itu sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penyejuk mataku adalah sholat. Kenikmatan sholat telah membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan sebagian besar malamnya untuk melaksanakan sholat. Oleh sebab itu, pada akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat kepada khususnya tentang sholat benar-benar harus diperhatikan. Dan banyak riwayat mengenai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membenarkan hal tersebut. Takutlah kepada Allah dalam masalah sholat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sekian banyak amalan, salatlah yang paling aku cintai, kata Nabi. Seorang sahabat, pada suatu malam saya melewati Masjid Nabawi. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat, sehingga timbullah dalam hati ini keinginan untuk salat bersama beliau. Maka saya berdiri di belakang beliau. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membacakan surat Al-Baqarah di dalam sholatnya. Saya berpikir mungkin beliau akan ruku pada ayat yang ke-100. Tetapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ruku juga. Maka saya juga berpikir mungkin akan berhenti dan akan ruku pada ayat yang 200. Tetapi sampai di situ pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap belum berhenti untuk ruku. Sehingga saya berpikir mungkin beliau akan menghentikannya setelah selesai surat Al-Baqarah. Ketika beliau setelah selesai melaksanakan surat Al-Baqarah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali dalam sholatnya mengucapkan Allahumma lakal hamdu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan bacaannya dengan membaca surat Ali Imran. Saya berpikir barangkali beliau akan ruku setelah selesai membaca surat Ali Imran. Tetapi setelah selesai membaca surat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca lagi Allahumma lakal hamdu sebanyak 3 kali dan meneruskan bacaan surat Al-Maidah. Setelah selesai surat Al-Maidah, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ruku dan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, dan bacaan yang lainnya yang saya tidak pahami. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sujud dan membaca Subhana Rabbil A'la. Kemudian beliau membaca doa lain yang saya tidak pahami. Setelah itu beliau mulai rakaat yang kedua dengan membaca surat Al-An'am. Dan kata beliau, saya pun mulai malas mengikuti sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga saya terpaksa meninggalkan sholat beliau. Pada rakaat pertama saja beliau membaca lebih kurang 5 juz dan beliau membacanya dengan sangat tenang, dengan tajwid yang sempurna, tartil, dan ayat demi ayat dibaca dengan jelas. Dapat kita bayangkan betapa lamanya rakaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak riwayat menjelaskan kaki beliau bengkak-bengkak ketika melaksanakan sholat. Inilah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin mencoba mengikuti sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Ternyata begitu keasiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat, begitu nikmatnya, maka tidak terasa kaki beliau menjadi bengkak
sehingga begitu panjangnya rakaat salat beliau. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah dalam kesempatan mimbar Jumat yang berbahagia ini, khatib mengajak kita bersama untuk sama-sama menjaga sholat 5 waktu kita agar senantiasa kita tergolong orang-orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengupayakan sholat tepat pada waktunya. Karena ini sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 103 menjelaskan, "Inna sholata kanat alal mu'minina mauquta." Sesungguhnya sholat telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi tentang perkara sholat ini hendaknya benar-benar kita perhatikan. Dan semoga apa yang disampaikan ini, bila ada manfaatnya, mari sama-sama kita amalkan. Dan semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tadi yang telah disampaikan, firman Allah Subhanahu wa taala akan menjadi motivasi kita untuk senantiasa mencintai perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah salat. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.